Pokoknya ekstrim, pengguna jangan dihukum, karena penjara itu bukan membuat lebih baik, bahkan banyak yang jadi lebih jahat. Kalau rehabilitasi, sekecil apapun hasilnya pasti lebih baik. Sedangkan dihukum berat saja, susahnya setengah mati, Pak. Apalagi direhabilitasi. Yang perlu dihukum keras apa? Pengedar sama bandar. Saya ekstrim, kalau dia pengguna ya sudah rehabilitasi. Mohon untuk rehabilitasi itu diberikan suatu rambu-rambu yang jelas. Apa saja mereka, siapa saja yang bisa masuk ke rehabilitasi. Sehingga tidak terjadi orang keluar rehabilitasi mengulangi perbuatannya. Dulu saya anti hukuman mati, tapi untuk kejahatan luar biasa sekarang saya secara selektif bisa memahami, termasuk narkoba. Ya. Kadang-kadang ini adalah bisnis. Nah, ini perlu rambu-rambunya dibuat, Pak. Kalau rambu-rambu tidak dibuat, ini akan menjadi bisnis. Orang yang tidak mampu masuk kamu penjara. Orang yang mampu silakan saudara rehabilitasi. Ini mencegah, ini pengalaman, Pak. Ini pengalaman di lapangan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang saya inginkan, yuk sisa waktu yang ada ini kita kejar terus. Jangan berhenti sampai di sini. Anda ikuti terus perkembangan ini. Seperti kami waktu mengikuti pembahasan undang-undang anti korupsi di zaman dulu, kami tongkrongin begitu. Maka bikin seperti ini, bikin kotak, pilih diksi yang baik, karena itu penting sekali. Banyak sekali yang beranggapan bahwa ketika pembahasan undang-undang DPR bisa sesuka hati. Di sini ada sekian fraksi yang luar biasa yang masing-masing punya kepentingan. Tapi kalau ada pandangan umum dari masyarakat yang kuat, barangkali itu tidak perlu diragukan, itu paling dominan yang bisa menguasai dan mengisi revisi undang-undang ini. Jangan kecil hati. Kami pernah di LBH cukup lama. Jangan kerjanya hanya nyerang DPR saja. Pak Johan Budi dulu di luar, sekarang di DPR. Saya di luar, yang dulu ketika zaman Pak Fatwa, kalau saya tidak terima itu, saya marah-marah. Nah, sekarang kita udah merasakan, ternyata memang butuh sekali bantuan dari luar, tidak hanya sekedar butuh makian, tapi butuh masukan yang konkret. Maki-maki boleh, tapi jangan terlalu banyak. Masukannya itu yang banyak gitu. Saya mulai satu-satu. Ternyata sebagian teman-teman ini belum lahir ketika saya tahun 74-75 meneliti mengenai narkoba, Pak. Skripsi saya narkoba. Skripsi yang langka zaman itu, tapi karena saya terinspirasi dari Perang Candu, ini sangat berbahaya. Saya bikin skripsi itu. Dari dulu saya sudah mengingatkan, harus dibagi dua kejahatan narkoba ini. Pengguna, satu, ini jangan dihukum. Dan saya tidak bisa mendeskripsikan dulu, pokoknya jangan dihukum aja pengguna, karena dia korban. Tidak seperti sepinter pemerintah sekarang mendeskripsikan, ada 1 hari lah, ada 1 gram lah, apalah. Pokoknya ekstrim, pengguna jangan dihukum, karena penjara itu bukan membuat lebih baik, bahkan banyak yang jadi lebih jahat. Kalau rehabilitasi, sekecil apapun hasilnya pasti lebih baik. Yang perlu dihukum keras apa? Pengedar sama bandar. Tapi teman-teman saya lihat masih agak moderat, tidak se-ekstrim saya. Saya ingin pengguna itu, kecuali saya bisa diyakinkan, yang mana saja sih pengguna yang boleh dihukum gitu. Coba yakinkan saya. Tapi sampai saat sekarang saya belum bisa diyakinkan bahwa pengguna harus dihukum gitu. Apalagi tadi ketua dengan tepat menginspirasi kita semua, pengguna itu ya seperti itu yang akan menyelesaikan masalah. Pengguna itu nomor 1 penyelesai masalah, Pak, kalau itu tidak dihukum. Menghukum pengedar dan bandar itu nomor 2. Yang ketiga baru kekuasaan
aparat penegak hukum yang tidak boleh pandang bulu. Dan Anda sudah menyampaikan dengan baik, tapi data saya berbeda. Mungkin saya bukan data, lebih pada analisa. Anda mengatakan sekitar 142 miliar ya 1 tahun diselamatkan. Kalau saya lebih dari itu. Karena disertasi terakhir dari Trisakti mengatakan ada 3 triliun biaya LP. Kalau penghuninya 50 sampai 60 atau 70, berarti 1,8 triliun itu untuk narkoba. Untuk narkoba itu sekitar itu. Dan di depan BNN sudah saya katakan, saya nggak akan berhenti menggugat kalau hasil pengguna ini belum maksimal dari segi rehabilitasi, saya akan gugat terus. Karena dengan dana 1,8 triliun, betapa hebatnya fasilitas rehabilitasi yang kita bangun gitu. Jadi kita sudah sepaham, tapi Anda saya lihat kurang ekstrim ini. Serius. Bisa jadi karena skripsi Anda bukan narkoba. Kalau saya narkoba, Pak. Ya. Karena itu mungkin ada yang sama, tapi saya harus menanyakan supaya keluar dari pikiran dan bahasa kasarnya dari bibir Anda. Bukan dari DPR, supaya DPR nanti menyalurkan aspirasi rakyat. Coba saya satu-satu. Saya ingin jawaban kalau masih ada waktu, kalau tidak bikin jawaban tertulis nggak apa-apa. Pertama, apakah saudara setuju pengaturan tim asesmen yang saat ini masih mengacu pada peraturan Kepala BNN nomor 11 2014? Ini masih diatur di tingkat lembaga, bukan oleh undang-undang. Pertanyaannya, perlu nggak ini dimasukkan dalam undang-undang? Nah, tapi Anda belum memasukkan kan dalam pikiran itu. Ya. Satu. Masalah kedua, tim asesmen perlu nggak melibatkan penegak hukum? Perlu kan? Saya bertentangan dengan Anda. Tidak setuju. Jangan. Ada aparat nanti dibelokkan lagi jadi perkara. Gimana bapak-bapak ibu ini? Jangan. Taruh orang-orang kesehatan yang mengerti tentang itu. Kita bicara ruang lingkup kesehatan kok lagi membawa penegak hukum. Jelas? Jadi saya ini lebih ekstrim dari Anda. Jadi saya nggak enak juga kalau DPR jadi ekstrim gitu. Yang ketiga, itu ada pasal 55A yang selalu menghantui saya. Ketika BNN rapat, saya sudah ingatkan ini. Saya tidak tahu mulanya persyaratan pasal 55 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D ini murni datang wakil rakyat apa dari surat edaran Mahkamah Agung. Persyaratan 1 gram lah, 1 hari lah, inilah, itulah. Saya ekstrim, kalau dia pengguna ya sudah rehabilitasi. Kalau dia pengedar hukum berat. Nah, saya berubah sekarang jadi DPR, Pak. Dikunci, Pak. Dulu saya anti hukuman mati. Asalnya dikunci. Oh gitu, waktu Iya. Ya? Baiklah. Dulu saya anti hukuman mati, tapi untuk kejahatan luar biasa sekarang saya secara selektif bisa memahami, termasuk narkoba. Ya, setelah ini. Yang terakhir, Anda setuju nggak pasal 127 ini kalau nggak dilemahkan agar sesuai dengan pasal 54 dan masih bisa kita tolerir 103? Atau dihapus sama sekali 127 kalau itu dianggap bertentangan dengan pasal yang sebelumnya. Hapus. Kalau itu dianggap bertentangan dengan pasal 54. Betul, Pak. Kan pasal berikutnya nggak boleh bertentangan dengan Betul, pasal Pak. sebelumnya. Betul apa tidak? Betul. Ya karena waktu segitu saja dulu. Dibatasi waktu, DPR ini punya aturan, dikira bebas saja kita. Selanjutnya, silakan Abang Jeki Uli. Terima kasih pimpinan. Kami sudah menerima masukan dan penjelasan yang begitu singkat mengenai perubahan yang diusulkan terhadap undang-undang yang ada.
Tentu ini memerlukan waktu untuk dicerna sebenarnya. Kita mesti baca dulu. Tetapi karena ini adalah hanya pendapat setelah kita mendengar penjelasan, kami melihat di sini bahwa banyak penekanan bahwa adanya pelaku yang mesti direhabilitasi. Itu bagus sekali pada intinya. Dan itu menjawab juga bagaimana kita menangani masalah narkotik. Tidak perlu kita masuk ke ranah yang mesti dihukum, tapi dia bisa direhabilitasi. Hanya yang menjadi persoalan berdasarkan pengalaman yang ada kami di lapangan, sedangkan dihukum berat saja susahnya setengah mati Pak, apalagi direhabilitasi. Mohon untuk rehabilitasi itu diberikan suatu rambu-rambu yang jelas. Apa saja mereka, siapa saja yang bisa masuk ke rehabilitasi. Sehingga tidak terjadi orang keluar rehabilitasi mengulangi perbuatannya. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang ini adalah bisnis. Nah, ini perlu rambu-rambunya dibuat Pak. Kalau rambu-rambu tidak dibuat, ini akan menjadi bisnis. Orang yang tidak mampu masuk kamu penjara. Orang yang mampu silakan saudara rehabilitasi. Ini mencegah, ini pengalaman Pak. Ini pengalaman di lapangan Pak. Kemudian ada negara yang begitu maju, begitu hebat untuk menangani masalah narkoba, diantaranya Portugal. Kita belajar ke sana. Coba dilihat baik-baik dulu di Portugalnya, apakah sistem hukumnya mendukung itu? Ya, karena mereka sudah lama ya jadi negara yang begitu majulah kalau menurut saya di Eropa. Dan kalau memang begitu mereka ada hal-hal yang penting mesti dibuat di sini, tolong disampaikan atau kalau perlu dimasukkan dalam undang-undang itu sendiri. Kenapa tidak bisa kita melihat dari pengalaman yang ada? Kalau pengalaman yang ada demikian, ya kita buat seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan sepintas, karena ini saya mesti baca dulu sebenarnya lebih banyak untuk masukan daripada rekan-rekan, mudah-mudahan kita bisa menanggulangi masalah narkotika ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi jangan terlalu penekanan rehabilitasi itu seperti barang yang begitu maha penting. Kita ingat petugas lapangan juga setengah mampus Pak untuk menangani masalah ini. Saya rasa demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.